Oke, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang yang terakhir ini BI tools. Jadi di pertemuan sebelumnya kita udah bahas tentang data warehouse layer. Di dalamnya ada staging layer, terus ada data warehouse layer dan data mart layer. Kemudian dari layer ini akan diteruskan ke layer yang terakhir itu ada BI tools. Oke, sebelum masuk ke toolsnya, jadi kita akan bahas dulu tentang apa sih BI atau Business Intelligence itu. Oke, jadi tentang Business Intelligence itu adalah kombinasi dari tools, teknologi, dan strategi. Jadi mungkin orang yang role-nya business intelligence itu dia diharapkan punya kombinasi dari ketiga ini. Paham tentang tools-nya, terus paham tentang teknologinya, dan strategi. Kalau tools-nya nanti yang kita bahas ada Looker sama Data Studio, duanya dari Google gitu. Kemudian mungkin teknologi yang dimaksud di sini adalah biasanya kalau yang berhubungan dengan BI intelligence atau BI tools itu uh, pakai teknologinya diantaranya ada SQL atau query, terus mungkin tentang visualisasi. Kemudian strateginya gimana dia menyampaikan data-data ini menjadi bentuk yang lebih mudah dipahami oleh user sehingga nanti akan mendukung di. Oke, terus saya it is part of front-end decision support system. Kenapa ada front-end di sini? Maksudnya biasanya BI tools itu biasanya berdiri di atas database gitu. Dia hanya mengkonsum data yang ada di database untuk ditampilkan dalam bentuk grafik hingga lebih mudah dipahami oleh orang awam atau user gitu. Kemudian allow you to do analysis for historical and recent data. Selanjutnya, give you 360 view of your product or customer. Jadi bisa tahu insight yang lebih dalam dari data. Jadi kalau katanya cuma bentuk Excel atau spreadsheet kayak gitu, paling kita cuma oh ini cuma kumpulan data gitu. Tapi kalau udah dalam bentuk grafik kita lebih bisa mudah untuk memahami apa yang ada dalam data tersebut. Yang gitu. Terus yang terakhir, helping with data driven decision making. Seperti yang sudah disebutkan di atas, karena datanya ditampilkan dalam bentuk grafik hingga lebih mudah dipahami, terus bisa mendorong kita untuk punya pengambilan keputusan yang lebih berkualitas. Gitu. Nextnya tentang BI tools. Ini tell stories with data using BI tools such as Looker, Tableau, Power BI, or Google Data Studio. Jadi ini yang disebutkan di sini adalah beberapa contoh BI tools yang sekarang lagi banyak digunakan gitu ya. Dari Power BI, Looker, Google Data Studio, dan Tableau. Kemudian BI tools sit on top of your data warehouse. Jadi dia ada di layer atas, di atasnya data warehouse, karena dia nanti akan mengkonsum atau menggunakan data yang ada di data warehouse untuk ditampilkan berupa grafik. Tuh, kemudian selanjutnya sometimes they can connect directly to other system tuh. Jadi kadang dia bisa pakai data lebih dari satu. Jadi misalnya kita punya beberapa data warehouse gitu. Jadi ada beberapa BI tools yang dia bisa connect ke lebih dari satu data warehouse gitu. Atau ke source of data lain, misalnya kita punya CSV atau spreadsheet mau digunakan buat visualisasi datanya gitu. Kita bisa konekin ke BI tools-nya juga. Biasanya seperti itu. Kemudian traditionally BI involves relying on technical team with static report gitu. Jadi dulunya uh, yang bikin report itu orang-orang yang role-nya adalah BI atau business intelligence gitu. Terus mereka relying on orang-orang yang roles-nya ini gitu. Kemudian di modern day ini uh, si BI tools ini udah dikembangkan sedemikian rupa sehingga akan lebih mudah untuk digunakan oleh orang awam atau business user. Jadi mendorong untuk self-service. Jadi sekarang ada paradigma baru nih. Jadi si user ini udah harapannya mereka udah paham tentang data, terus bisa menggunakan tools ini juga sehingga mereka bisa self-service. Data-data yang mereka mau itu mereka bisa cari sendiri. Jadi nggak relying atau nggak nunggu ke teman-teman yang role-nya BI. Tapi ini juga untuk saat ini saya rasa mungkin 50-50 ya. Jadi nggak semua orang, nggak semua company bisa menerapkan ini. Jadi masih juga
banyak yang masih menerapkan roles yang tradisional. Gitu. Mereka relying on BI Twin. Seperti itu. Oke, itu untuk business intelligence tools. Kita akan bahas sekarang tentang salah satu contohnya, yaitu adalah Looker. Jadi Looker ini kalau nggak salah sekarang udah diakuisisi Google, jadi udah miliknya Google juga. Dia adalah API first data platform which sits on top your database. Seperti yang bahas tadi, dia berdiri di atas database gitu untuk menampilkan data atau mengolah data menjadi bentuk grafik yang lebih mudah dipahami oleh user. Kemudian dia punya satu fitur nih namanya LookML. Ini kalau nggak salah eksklusif cuma ada di Looker. Itu memudahkan untuk data modeling. Barangkali ada yang mau bikin data modeling gitu, di Lookernya akan disediakan si LookML ini akhirnya untuk lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk data modeling. Ya. Oke, selanjutnya definition and metrics are defined centrally, leading to a single source of truth for KPI and analytics. Jadi untuk datanya biasanya single source of truth, jadi lebih mudah untuk akhirnya dibikin analytics gitu. Jadi kita nggak perlu tahu nih datanya apa oke atau enggak karena biasanya udah define centrally gitu. Oke, selanjutnya uh, access to access to data is governed centrally. Jadi karena aksesnya di di handle secara sentral, kita bisa membatasi orang-orang mana yang bisa mengakses ke datanya, orang-orang mana yang nggak bisa akses ke datanya. Gitu. Kemudian built-in caching capabilities, jadi dia punya fitur caching, hingga setahu saya nih Looker nih dia web based, jadi biasanya untuk web based itu ada teknologi namanya caching, sehingga kalau nge-reload lagi dia biasanya lebih ringan gitu. Dia load awal mungkin dia berat, mungkin agak lama, tapi karena ada fitur caching ini, load yang berikutnya biasanya akan lebih ringan. Oke, selanjutnya allow through self-serve business intelligence. Seperti yang dibahas tadi, si Looker ini yang ngedorong si business user untuk bisa self-service apa-apa data yang dia inginkan, yang dia butuhkan, harapannya dia bisa uh, self-serve sendiri atau dia bikin sendiri gitu di Looker gitu. Kemudian Looker juga punya Git version control, allow you to implement various Git strategies. Jadi misal kerjaannya mau dikerjain bareng-bareng sama dua orang atau lebih gitu, dia bisa kerja bareng-bareng karena ada version controlling. Kemudian misal dia mau balik ke versi yang sebelumnya juga dia bisa melakukan itu karena ada version control. Gitu. Jadi ada uh, apa bilangnya kayak sandbox gitu yang bisa kita lebih bisa explore banyak karena udah aman gitu data yang sebelumnya, nggak perlu takut itu hilang terus nggak bisa dipakai lagi. Begitu kurang lebih tentang Looker. Terus untuk tampilannya kan seperti ini tampilan di webnya Looker. Terus ini ada contoh hasilnya, contoh grafik yang dihasilkan oleh Looker. Oke, untuk selanjutnya kita bahas tentang Google Data Studio. Jadi dia direct interaction from Google ecosystem. Jadi karena dia punya Google, untuk interaksi ke platform-platform yang masih di bawah brandnya Google, dia harusnya lebih mudah gitu ya. Seperti BigQuery atau mungkin spreadsheet juga, kalau datanya ada di spreadsheet, itu akan lebih mudah integrasinya. Kemudian Data Studio can connect to multiple sources of data. Seperti yang dibahas tadi, pernah mention bisa jadi si BI Tools ini connect ke beberapa data source. Mungkin nggak cuman yang bentuknya database seperti BigQuery, tapi bisa juga seperti CSV atau spreadsheet. Gitu. Kemudian highly effective chart, ini tergantung si mau nampilin datanya seperti chartnya seperti apa gitu. Mungkin dia memungkinkan juga untuk real time dashboard collaboration. Oke, selanjutnya si Data Studio itu simple dan efisien. Ini juga tergantung untuk si penggunanya mau memanfaatkan seperti apa. Kalau dia menguasai toolsnya bisa di simple dan efisien. Terus yang terakhir, integrated direct itu BigQuery. Kalau you tuh instantly visualize query result.
Itu sepertinya untuk Data Studio. Kemudian untuk tampilannya seperti ini. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah pakai Tableau, tampilannya akan mirip-mirip juga seperti Tableau. Oke, ini itu saja untuk hari ini penjelasan tentang BI Layer dan BI Tools-nya. Itu ada Looker dan Google Data Studio. Terima kasih.